Pemirsa, sejak adanya pandemi tahun 2020, penipuan investasi atau investasi bodong terus saja berdatangan di Indonesia. Banyak kasus yang mulai dikuak oleh polisi. Salah satunya adalah Doni Salmanan, afiliator dari Quotex. Dan tentu saja lagi-lagi pemirsa, ini merugikan banyak sekali orang yang sudah berinvestasi di dalam aplikasi Quotex. Dan untuk kasus ini menyeret satu nama artis yang telah menerima uang dari Doni Salmanan, yaitu Rizky Febian. Bagaimanakah akhir dari investasi bodong ini dan bagaimanakah mengenali investasi bodong agar Anda yang ada di rumah tidak tertipu lagi? Selama 1 jam ke depan kami akan membahas tuntas bersama saya Gadis Fetrianto. Inilah program acara Headline. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri memanggil penyanyi Rizky Febian terkait kasus dugaan penipuan dengan tersangka Doni Salmanan. Rizky Febian diperiksa sebagai saksi kasus Doni Salmanan. Tim penyidik Barreskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan anak Sule ini pada Rabu 16 Maret pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun pelantun lagu Kesempurnaan Cinta meminta pengunduran waktu. Nah itu yang lagi pakai masker. Kuasa hukum Rizky Febian, Ahmad Ramzi, mengatakan alasan permintaan pengunduran waktu pemeriksaan karena pekerjaan di waktu yang bersamaan. Ahmad Ramzi memastikan kliennya memenuhi panggilan tim penyidik untuk memberikan keterangan terkait perkenalannya dengan Doni Salmanan. Ini saya koordinasi yang harusnya dipanggil jam 10. Klien saya Rizky Febian, saya minta untuk diundur agak siang sedikit. Nanti jam 2 kita akan hadir lagi di sini untuk siap diperiksa oleh penyidik Cyber Barreskrim. Terkaitannya sama yang hubungannya apa sih Bang? Kaitan dengan DS. Kaitan dengan DS. Saksi. Tapi pernah Bang, ini pernah menerima sesuatu seperti apa sih? Nah itu kan materi penyidikan. Jadi saya belum bisa tahu karena hari ini belum diperiksa nih. Ini sekarang belum diperiksa, nanti jam 2 diperiksa. Nanti ketika selesai diperiksa nanti saya bisa kasih keterangan. Ada bawa barang bukti atau apa nggak Bang? Belum ada. Nanti di atas nanti pasti diperlihatkan dan nanti akan kita sampaikan. Tim penyidik Barreskrim memeriksa Rizky Febian terkait perkenalannya dengan Doni Salmanan. Anak dari komedian ini juga diperiksa soal aliran uang Doni Salmanan. Pada September 2021 lalu, Rizky, anak dari komedian Sule itu menjual minuman buatannya sendiri dan dibeli Doni seharga 400 juta rupiah. Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan aplikasi Quotex berbasis trading binary option pada Selasa 8 Maret 2022 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Tersangka Doni Salmanan langsung ditahan di rumah tahanan atau rutan Barreskrim Polri selama 20 hari ke depan terhitung sejak ditetapkannya sebagai tersangka. Dalam hal ini, tim kepolisian akan terus melakukan pengembangan terkait aliran dana yang mengalir ke kalangan publik figur dari Doni Salmanan yang telah menjadi tersangka kasus dugaan penipuan aplikasi Quotex berbasis trading binary option. Baik pemirsa, terima kasih dan Anda masih bersama kami di program acara Headline Waspada Trading Bodong. Ya, kami tahu sih pemirsa, sejak tahun 2020 trading ini menjadi salah satu option untuk kita semuanya untuk tetap bisa mendapatkan keuntungan walaupun pandemi sedang berjalan. Karena bagaimanapun lagi, ini sudah tertutup jalannya, kanan kiri nggak bisa jalan, cuma tinggal digital saja yang sudah mulai maju, akhirnya kita tergoda untuk ikut yang namanya trading. Nah, permasalahannya bagaimanakah membedakan trading yang benar-benar trading dan juga trading bodong. Oleh karena itu malam hari ini kita sudah menghadirkan 2 narasumber yang hadir langsung di studio. Ada Bapak Edward Dewaruci, selaku praktisi hukum di bidang trading. Selamat malam Pak Edward. Selamat malam. Panggilnya Pak Edward atau saya manggil Pak Dewa? Pak Ruci. Pak Edward aja ya. Oke. Dan sudah bergabung juga dengan kita pemirsa melalui Zoom ada Bapak Said Sutomo, selaku Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Selamat malam Pak Said Sutomo. Selamat malam ya. Oke, terima kasih Pak sudah bergabung. Nanti kita akan ngobrol dengan Pak Said dan juga Pak Edward. Saya ke Pak Said dulu deh. Pak Said, mengenai tadi Quotex yang afiliatornya adalah Doni Salmanan saat ini sudah diamankan juga oleh pihak kepolisian. Apakah sudah ada yang melapor Pak
korban trading ini ke lembaga perlindungan konsumen? Bukan hanya Quotex ya, mungkin aplikasi yang lain juga. Ya, sebenarnya laporan itu banyak, terutama dalam hal penawaran-penawaran via online itu. Artinya apa? Konsumen harus hati-hati, atau siapapun harus hati-hati terhadap tawaran-tawaran via online itu. Tidak hanya pada tawaran saja, tadi setiap ada penawaran juga harus diteliti legalitas dari penawaran itu. Terutama harus tahu siapa yang menawarkan itu, harus jelas juga. Jangan sampai menyerahkan uangnya begitu saja karena tertarik pada iming-iming keuntungan yang dijanjikan. Namanya janji, BAP, memberi harapan palsu, nanti gitu. Tapi sudah adakah Pak konsumen yang datang langsung ke lembaga perlindungan konsumen ini melaporkan saya ditipu Pak gitu? Khusus pada kasus ini, beberapa perusahaan ini tidak, tapi perusahaan yang lain-lainnya ada. Oke. Baik, terima kasih Pak Said. Kita ke Pak Edward sekarang. Pak Edward, ini menarik nih Pak Said mengatakan bahwa konsumen ini tertarik dengan keuntungan yang banyak, tidak pakai apa-apa, cuma setor uang aja, tinggal tunggu di rumah, kemudian keuntungan datang, seperti itu. Nah, akhirnya ini membuat mungkin banyak salah paham di luar sana bahwa trading itu semuanya nipu, seperti itu kan ya Pak ya. Nah, supaya tidak menimbulkan salah paham, boleh nggak Pak Edward untuk jelaskan sedikit ke masyarakat? Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang investasi trading yang sebenarnya, itu pola investasinya seperti apa? Ya, namanya trading itu kan perdagangan juga. Jadi kalau dalam posisi yang jadi korban ini merasa dia sebagai konsumen, sebetulnya dia selesai putus, tidak mengharapkan keuntungan dari sesuatu yang diperdagangkan atau yang dibeli tadi. Misalnya Mbak Gadis beli baju gitu kan, ya kalau sebagai konsumen pembeli baju setelah selesai bajunya dipakai selesai, itu sebagai konsumen posisinya. Nah, cuman dalam proses ini pemberi atau penawarannya kan berbunyi, ayo kita investasi, uangmu ada berapa, hartamu ada berapa, tempatkan di tempatku, terus nanti kamu akan tak kasih keuntungan. Nah, kan gitu ceritanya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sebagai orang yang punya duit tadi, itu mestinya dia harus bisa meneliti terlebih dahulu. Ini bisnismu bisnis apa? Betul. Tradingnya trading apa? Yang diperjualbelikan apa? Nah, kalau yang dalam beberapa kasus terakhir ini kan yang diamati hanya indeks naik turunnya harga komoditi. Betul, karena mereka juga yang ikut orang-orang awam ya Pak, yang tidak ngerti, dan mereka cuma dijelaskan keuntungannya saja, seperti itu. Mereka tidak pernah terjun ke dunia trading, tidak tahu apa itu trading, seperti itu. Kemudian dijelaskan ini keuntungannya segini nih, ini pokoknya trading, ya udah nyemplung aja, gitu ya Pak. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang trading ya Pak ya, sebenarnya trading itu juga apakah sistemnya sama dengan aplikasi-aplikasi yang kita bilang investasi bodong ini Pak? Menitipkan uang, sejumlah uang kepada pemilik investasi atau seperti apa Pak Edward? Enggak, jadi kalau sebetulnya yang namanya trading murni itu ya karena kita sebagai orang yang mau ambil untung dari proses perdagangan tadi. Iya betul. Misalnya kita mau beli jagung, beli emas, beli minyak sekalipun, itu kan dalam proses jual beli antar pemilik barang dan juga pengguna barangnya itu kan terjadi di seluruh dunia. Nah, itulah yang kemudian menentukan harga pasar dan kemudian bisa diamati dari naik turunnya harga itu. Gitu. Jadi pengamatan terhadap naik turunnya harga yang disepakati di pasar, transaksi yang terjadi di dunia dalam pagi sampai sore itu yang kemudian dijadikan alasan oleh mereka untuk melakukan penipuan kalau saya itu tadi ya. Ini juga sedikit banyak masyarakat juga harus lebih bisa memahami ya, tidak memahami di awal saja. Baik, pemirsa, nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai waspada trading bodong. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Aksi mulia yang dilakukan pria sepeda ontel beratribut ojol tersebut mendapat banyak pujian dari publik di media sosial. Bahkan warganet rame-rame mengucapkan terima kasih kepada pesepeda tersebut. Apalagi ia telah berjasa dengan membantu ambulan yang tengah membawa pasien agar terhindar dari kemacetan.
langsung kita tanyakan ke dokter Cesar. Dok, apa saja nih gejalanya kalau memang sudah terjadi lambung bocor ini, dok? Apalagi pada saat taking history atau mengambil wawancara pada pasien, ada riwayat penggunaan anestetik yang tidak bijaksana, kemudian dia mungkin jamu-jamuan, pola hidup yang kurang sehat, misalnya alkoholik atau merokok, maka itu diagnosisnya semakin mengarah kepada bocornya lambung. Gitu. Bicara tentang waspada trading bodong, ini memang saat ini sedang menjadi tren ya pemirsa. Banyak sekali yang ketahuan, wah ini ternyata investasi bodong nih, ini ternyata investasi bodong nih, terus ketahuan seperti itu. Nah, tadi Pak Edward sempat mengatakan bahwa masyarakat harus lebih memahami dulu apa itu trading sebelum nyemplung. Jangan sampai Anda hanya tergiur karena pengen keuntungan yang besar, kemudian dijanjikan naruh uang aja udah nggak usah ngapa-ngapain. Tetapi kita akan bisa dapat 30%, 40% dalam waktu yang singkat, itu jangan sampai Anda ikuti seperti itu ya. Baik, kita ke Pak Said Utomo sekarang. Pak Said Sutomo maksud saya. Pak Said, ini apakah yang menyebabkan, ini banyak sekali yang sudah kita ungkap investasi bodong. Banyak sekali masyarakat atau konsumen yang sudah tertipu. Tapi kenapa masih banyak juga konsumen yang tergiur untuk mengikuti investasi bodong ini? Padahal menurut saya dan menurut kita semua yang kita tahu, investasi bodong ini pasti tetap mekanismenya, metodenya, semuanya sama seperti itu. Silakan Pak Said. Ya, Indonesia ini paling surga bagi para penipu untuk menipu bangsa Indonesia ini. Hanya mudah, terlalu baik masyarakat kita ini. Artinya orang tidak boleh berburuk sangka kepada setiap orang dan sebagainya, harus berprasangka baik dan sebagainya. Itu adalah ajaran-ajaran yang sebenarnya bagus, tapi dalam hal perdagangan, dalam hal yang memang perlu kehati-hatian itu tidak boleh. Harus teliti, harus curiga. Apalagi itu menyangkut keuangan, menyangkut harta kekayaan. Bahkan di dalam agama Islam itu untuk mempertahankan harta benda itu bisa harus dilakukan dengan bertarung, mempertaruhkan nyawa. Kalau meninggal ya mati syahid, itu ajaran Islam itu. Dalam mempertahankan harta bendanya dari rongrongan atau dari tipu-tipu daya orang lain. Oleh karena itu, paling tidak kalau memang dalam sikap kehati-hatian ya masyarakat atau konsumen siapapun harus tahu identitas orang yang menawarkan. Itu pertama. Kedua adalah legalitas dari perusahaan yang ditawarkan. Legalitasnya diminta, kemudian dicek ke Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka. Pak Edward tahu itu. Bagaimana cara mengeceknya, bagaimana untuk meneliti legalitas dari pelaku usaha tersebut. Tidak cukup itu. Bagaimana rekod pekerjaannya dan sebagainya. Jadi kehati-hatian itu penting daripada katanya orang Jawa itu getun ketemu mburi gitu loh. Getun ketemu mburi, oke. Penyesalan tuh di belakang ya Pak ya, kalau di awal namanya pendaftaran. Oke. Pak Edward tadi sudah dikatakan sama Pak Said bilang makanya harus dicek ke Bapepti, LP2LI, yang kita yang paham seperti itu ya. Tapi masyarakat kan kadang-kadang ditunjukkan saja, ini yang saya tahu sendiri ya Pak, beberapa menunjukkan bahwa kok bisa tertipu sih Bu, karena dia menunjukkan legalitasnya Mbak, dia berfoto menggunakan sertifikat bahwa itu sudah dilegalkan oleh Bapepti, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu bagaimana cara ngeceknya Pak sebenarnya kalau di Bapepti? Nomornya dilihat. Oke. Nomor sertifikatnya, tanggal keluarnya, yang tanda tangan siapa, itu dicek. Dicek di webnya Bapepti? Di webnya Bapepti. Oh, oke. Kalau ternyata nomor asal-asalan kan nanti ketahuan. Oke, berarti kita harus masuk ke webnya Bapepti seperti itu ya Pak ya? Nah, terus OJK juga. OJK itu kan karena perusahaan ini punya hak untuk pengumpulan dana masyarakat tadi. Itu benar apa enggak dia dapat izin itu atau enggak, itu bisa ditanyakan ke OJK. Oke, baik. Karena sebelum adanya investasi bodong ini bermunculan,
sebenarnya masyarakat harusnya sudah paham dulu begitu ya, apa itu trading, terus keuntungannya seperti apa. Nah, masyarakat tuh sering gini Pak, ini yang perlu diluruskan mungkin ya. Masyarakat itu sering menyamakan trading sama dengan gambling atau judi, ya kan? Tadi kita sudah luruskan bahwa trading itu bukan gambling. Trading itu sama dengan berdagang. Seperti itu ya. Makanya ketika seseorang mengatakan, ayo masukinlah uangnya katakan $1.000. Nanti 1 bulan itu akan bisa bertambah 30 sampai dengan 40%. Nah, tinggal ditanya kan berarti, kamu jualan apa? Dapat untung segitu, produkmu apa yang dijual? Nah, terus kalau dia, enggak ini karena ada sistem mesin segala macam. Nah, terus kejelasan terhadap bisnisnya itu seperti apa itu yang mesti cerewet kita yang punya uang kan. Oke, harus ditanyakan lengkap. Yang dijual apa? Kemudian kalau naruh uang di sana ini yang nanti yang bekerja siapa? Seperti itu kan ya Pak ya. Apakah itu artinya Pak kalau misalnya kita mau trading beneran nih Pak, kita naruh uang di orang nih karena nggak bisa trading sendiri, kita naruh uang di orang. Apakah berarti itu sama juga nggak aman? Iya, karena kan lembaga atau institusi yang punya sertifikasi untuk menerima dana masyarakat kan namanya fund manager. Manajer keuangan, manajer pengelola dana itu yang dia akan bisa taruh apakah itu nanti di pasar modal, reksadana atau apa. Ya, itu lembaga sekuritasnya itu mesti jelas. Itu kalau untuk di pasar modal. Nah, kalau untuk yang fluktuasi bisa itu falas, terus kemudian komoditi lainnya emas atau komoditi berjangka yang lainnya itu Bapepti yang punya syarat-syaratnya. Nah, di sana baru kelihatan perusahaan ini sejauh mana dia berdiri, siapa saja yang bertanggung jawab, kapasitasnya dia sebagai perusahaan yang tercatat di Bapepti itu untuk transaksi sampai sejauh mana, itu bisa kelihatan. Nah, kalau kemudian cuman bikin cerita, udah kamu beli mesin ini nanti tinggal ngeklik, nanti pada titik ini ditarik uangnya, belum tentu juga seperti itu. Pak, apakah ada kemungkinan nih Pak Edward, kalau trading kan kita tidak bisa memperkirakan grafik ya, mau dia naik, mau dia turun, namanya juga pasar modal seperti itu kan, bergerak dinamis seperti itu. Tapi kalau penipuan atau investasi bodong ini Pak, seakan-akan mereka ini mengetahui gerak grafik seperti itu. Nah, itu sudah nggak masuk akal kan Pak sebenarnya. Mereka sepertinya menyeting sendiri gitu ya Pak. Nah, di awal juga mesti tawaran di atas 40%, di atas itu sudah masuk akal. Yang masuk akal Pak, kalau trading beneran dalam 1 bulan berapa Pak? Kita bisa ngelihat dari bunga bank aja. Oh, bunga bank, Bunga bank normal itu sebagai ukuran bisnis normal. Gitu. Bunga bank normal sebagai karena ukuran kan bisnis normal. Orang bisnis misalnya dia pinjam kredit ke bank untuk usahanya, terus ada selisih dari uang yang didapat dari bank tadi untuk kemudian dia angsur dengan adanya bunga. Nah, itu sudah hitungan-hitungan normal. Kalau udah lebih dari itu udah mesti ada apa-apanya, itu mesti kita. Ini kalau orang Indonesia enggak Pak, kalau lebih dari itu wah baik banget ya ternyata orang ini dikasih lebih dari bunga bank. Nah, gitu ya karena nalurinya adalah enak sekali, enggak perlu effort atau usaha. Murah banget gitu kan. Ya kan cuman segini enggak ngapa-ngapain tahu-tahu untuk segini. Betul. Oke, kita ke Pak Said. Pak Said, ini mengenai Binomo, Quotex dan aplikasi-aplikasi lain yang sudah mulai terbongkar seperti itu, yang mengatakan bahwa ternyata kalau membernya ini kalah Pak Said, kebetulan ini afiliatornya mendapatkan keuntungan 30% dari kekalahan membernya tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah seluruh uang-uang member ini Pak yang ditipu oleh aplikasi-aplikasi ini bisa kembali sepenuhnya atau seperti apa Pak? Ya, kalau memang masyarakat yang sudah terlibat di dalam satu gerak atau kegiatan investasi itu bisa mendata, bisa mempunyai pegangan satu informasi yang bisa dipercaya tentang aset-asetnya, baik itu milik pribadi atau pengurusnya atau milik usahanya gitu loh. Ya, yang penting bahwa tawaran-tawaran semacam itu seringkali masyarakat itu lupa darat ketika dikasih bunga tinggi dan diposisikan sebagai agen. Dia bukan hanya sebagai konsumen saja, dijadikan sebagai agen. Nah, kalau diposisikan sebagai agen, maka dia adalah termasuk dalam rangkaian manajemen perusahaan tersebut, karena dia harus mencari orang, mencari korban lain dan sebagainya. Memang keuntungannya banyak, tapi ya uangnya dia memang menjadi incaran untuk dilibas, untuk dihabiskan oleh perusahaan tersebut, oleh orang-orang tersebut gitu loh. Jadi artinya uangnya kembali atau tidak nih Pak para konsumen? Ya, itu tadi bahwa sepanjang konsumennya orangnya itu punya data, punya
data aset-aset yang dimiliki, ya itu yang diklaimkan nanti. Oh, jangan tergantung sampai, konsumen masing-masing. Ya, jangan sampai nanti menggugat secara keperdataan saja ke pengadilan. Setelah menang, ya memang dikembali, tapi asetnya nggak ada. Ya. Oke, baik. Pak Said, ini satu pertanyaan sebelum kita break ya Pak Said. Sebenarnya Pak, peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia itu seperti apa Pak? Ketika mungkin alurnya mungkin bisa diceritakan Pak untuk masyarakat. Ketika ada masyarakat yang tertipu investasi bodong, kemudian melapor ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional seperti itu. Kemudian dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini apa yang akan dilakukan untuk membantu konsumen ini? Kalau berpijak kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir yang bisa dilindungi dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, dalam hal investasi, apalagi kalau itu diperlakukan sebagai agen, sebagai rangkaian suatu sistem perusahaan tersebut, itu bukan konsumen lagi, dia sudah dikategorikan sebagai pelaku usaha. Oh, oke. Termasuk yang uangnya hilang itu sudah pelaku berarti ya Pak? Iya, ya, jadi tidak bisa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kalau dia ingin menuntut, ya menggunakan undang-undang lain. Oke, baik. Jadi yang termasuk yang tahu itu ranahnya Pak Edward itu. Oke. Jadi yang termasuk konsumen ini yang mana Pak? Kalau misalnya yang uangnya hilang ini termasuk agen seperti itu? Nah, artinya ini konsumen di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah konsumen yang memanfaatkan barang atau jasa bukan untuk diperdagangkan, memanfaatkan barang atau jasa tapi untuk dirinya sendiri, untuk atau untuk makhluk lain, bukan untuk diperdagangkan. Nah, umumnya investasi ini adalah untuk mencari keuntungan, untuk perdagangan. Itu diperdagangkan lagi untuk mencari keuntungan. Apalagi kalau itu investasi ini sebagai satu pendapatan hasil sebagai sumber kehidupan. Nah, tambah lagi, orang beli tiket, tapi dijual lagi, itu bukan konsumen, tapi calon namanya. Tapi calon, baiklah. Terima kasih Mas Said untuk penjelasannya. Itu bedanya ya, ternyata ada perbedaan antara konsumen dan juga yang sudah mendaftar di aplikasi ini. Berarti ini udah pelaku ini kan, sudah ikut mendaftarkan uangnya di sana. Iya, oke. Baik pemirsa, kami masih akan meneruskan obrolan kita yang nampaknya makin seru saja di Waspada Trading Bodong. Anda jangan kemana-mana karena ini penting sekali dan banyak sekali terjadi ya di masa-masa ini. Jadi kami akan kembali sesaat lagi. Baru saja terlahir ke dunia, PBA telah kebanjiran hadiah mewah. Hadiah tersebut pemberian dari sang nenek Ashanti untuk cucu pertamanya. Kisah hancurnya rumah tangga akibat adanya orang ketiga yang ternyata adalah babysitternya sendiri itu dibongkar habis-habisan. Di sebuah kampung Tionghoa di Kota Tangerang, tepatnya kampung tematik Tehyan Neglasari, Kota Tangerang, terdapat sebuah budidaya ikan koki. Di tempat budidaya yang telah ada sejak 30 tahunan yang lalu ini, ratusan ekor koki telah berhasil dikembangbiakan. Sebuah film berjudul Elvis telah merilis trailer pertamanya beberapa hari yang lalu. Trailer tersebut dibuka dengan penampilan Austin Butler sebagai Elvis Presley, ditemani dengan suara narasi dari Tom Hanks yang berperan sebagai Kolonel Tom Parker. My darling, I've hungered for
Ada satu informasi pemirsa yang harus kita luruskan bersama. Jadi untuk semuanya yang sudah mengikuti aplikasi-aplikasi judi online atau yang kita bilang investasi bodong tersebut, ternyata mereka bukan disebut korban, tapi mereka adalah pelaku karena mereka sudah masuk dan mereka sudah terlibat langsung di dalam kegiatan yang ada di aplikasi tersebut. Maka itu kita harus berhati-hati. Kalau nanti Anda sudah kehilangan uang, sudah tidak ada lagi yang bisa menolong seperti itu ya Pak ya, mau laporan loh, Anda kan bukan korban, Anda pelaku seperti itu ya. Oke. Pak Edward, salah satu dari persamaan dari aplikasi-aplikasi ini Pak, mereka itu menerapkan yang namanya tuh kalau kita kenal tuh MLM atau yang mungkin lebih ini lagi kita sebut Ponzi. Skema Ponzi. Skema Ponzi di mana ini ngambil dari bawah seperti itu. Nah, apakah kalau trading beneran Pak ada skema seperti ini juga Pak? Nggak ada. Oh, tidak ada ya? Jadi datang ke perusahaan yang punya izin itu untuk kemudian kita sebagai pihak yang pesan terhadap komoditi yang mau dibeli. Oke. Udah gitu aja. Jadi nggak usah sebenarnya nggak usah susah-susah kalau Anda mau terjun di suatu aplikasi gitu ya menawarkan trading, tapi skemanya kamu cari downline. Kamu cari bawahmu, berarti sudah nggak benar. Sudah nggak benar. Itu. Oke, itu karena dia itu pemirsa. tadi, kalau skema Ponzi kan uangnya yang masuk duluan, membernya dibayar komisinya atau cashback atau apapun istilahnya itu dari member yang baru. Jadi honornya dia ini dibayar dari bawah ke dari atas, bawah ke seperti atas. itu ya. Money game, terus arisan berantai, semua kan pakai skema itu. Skema Ponzi namanya. Itu sudah memang salah satu terobosan metode penipuan sejak tahun 1920. Tapi kalau misalnya dalam trading beneran nih Pak, apakah dijanjikan seperti itu Pak? Oke, Anda ikut trading saya akan bisa membuat Anda untung terus setiap hari. Ataukah tidak ada jaminan? Kita nggak tahu loh ya, karena ini trading jadi bisa untung bisa loss. Istilah tradingnya kan trading komoditi ya itu tadi. Saya naruh uang 100 juta untuk ikut bersama-sama kita beli emas sekian ribu ton yang sekarang harganya lagi turun. Ya. Gitu. Ya udah, nanti dari ini emas yang sudah dijual belikan di pasar tadi kembali lagi dia uangnya gitu. Tapi kalau yang dipakai sekarang ini kan melihat grafik naik turunnya harga di pasar tadi yang ditebak. Oh ini lagi turun, oh ini lagi naik, tebak-tebakan naik turunnya indeks. Itu di situ yang kemudian ditumpangi dengan cerita-cerita serta presentasi-presentasi keuntungan yang menggiurkan. Mobil, gitu ya, Pak. Akhirnya orang wah ini enak, ini cepet, gak ngapa-ngapain. Nggak usah orang lain, saya gitu ya, tergiur juga gitu. Nah, tapi Pak kalau misalnya kita itu kan trading tadi Pak ya, trading komoditi. Tapi kan sekarang muncul kembali yang namanya robot trading. Nah, sebenarnya robot trading itu kan ada kan beberapa aplikasi yang mengatakan bahwa dirinya itu robot trading gitu Pak. Tapi sebenarnya juga investasi bodong. Tapi apakah robot trading itu sebenarnya ada Pak? Nggak ada. Tidak ada. Berarti kalau sudah robot trading berarti penipuan. Kan dia aplikasi untuk mengetahui atau membaca tren naik turunnya itu tadi juga. Oke, baik. Jadi tadinya intuisi kita dipakai untuk tebak-tebakan, gambling tadi, sekarang digantikan sama mesin. Yang namanya robot yang dia membaca algoritma atau apapun. Secara teknologi informasi itu dia bisa tahu, oh nanti jam sekian pasti turun, jam sekian naik. Nah. Itu ajaib banget ya Pak ya. Seandainya itu benar, mungkin pemerintah Indonesia bisa memberikan robot satu-satu untuk masyarakat Indonesia. Makanya, nah yang terjadi itu kan sekarang robotnya membacanya terbalik. Pada saat orang sudah banyak diloskan, akhirnya diloskan gitu di kan. margin call seperti itu. Terus akhirnya orang merasa, memang waktunya rugi Pak. Udah uangnya udah terlanjur masuk. Iya. Jadi intinya robot trading itu tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Mesinnya ada. Mesinnya ada. Tapi pemanfaatannya itu yang kemudian disalahgunakan dalam rangka mengambil keuntungan. Harusnya mesinnya buat apa Pak? Kalau aplikasi teknologi sekarang kan macam-macam, bisa buat macam-macam. Itu kan cuman keterampilan membuat teknologi aplikasi yang kemudian numpang dari praktek membaca indeks naik turunnya harga. Oke, baiklah. Saya ke Pak Said lagi nih. Pak Said, ini kalau misalnya nih Pak Said ada konsumen begitu Pak Said yang melaporkan kemudian tidak tahu bahwa dirinya pelaku seperti itu, apakah nantinya Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia ini bisa membantu untuk mungkin mengarahkan ke polisi atau mungkin membantu konsumen ini untuk membuka tentang penipuan bodong ini ke publik seperti itu supaya tidak ada yang menipu atau gimana nanti Pak?
Ya, pertama kami cuma bisa mengucapkan prihatin ikut prihatin. Ya. Prihatin atas kehilangan uang. Karena jangan itu sampai terulang lagi. Kenapa? Karena di Indonesia ini Mbak, warganya, penduduknya ada 300 juta Mbak ya. Ya. 300 juta sangat banyak. Katanya yang kaya katanya 20%. Taruhlah kita memberikan keuntungan, mau menipu orang Indonesia, kita berikan keuntungan orang 20%. Nah, makanya ramai juga itu. Berapa 20% dari 300 juta, wah itu menjadi hal yang viral itu. Maka orang terbondong-bondong lah tertarik. Maka yang 80% orang Indonesia akan kena tipu. Gampang juga itu. Sama saja juga saya punya teman 100 orang banyak. Yang 20 orang kita kasih keuntungan, yang 80 orang saya tipu. Itu bisa kena itu. Nah, itu hal semacam itu, cara semacam itu harus diwaspadai gitu. Bahwa jangan sampai kita terkecoh oleh bujuk rayu atau dari teman atau dari tetangga, dari siapapun yang mudah percaya. Kita harus benar-benar melihat ya. Menaruh uang punya ini. Iya. Oke, terima kasih Pak Said. Tadi Pak Edward sudah memberikan. Ya. Tadi Pak Edward sudah memberikan tips untuk Anda pemirsa yang ada di rumah kalau pengen tahu ini benar apa enggak. Kalau nggak benar tuh pasti pakai skemanya Ponzi atau yang kita kenal dengan member get member seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah tergabung, kan Anda udah member nih, cari downline di bawah Anda untuk bisa mendapatkan untung lagi seperti itu ya. Itu sudah pasti nggak benar tuh pemirsa. Nah, kita sudah bahas tentang trading komoditi tadi ya sudah dijelaskan oleh Pak Edward. Kemudian robot trading itu seperti apa juga sudah dijelaskan. Nah, kalau money game Pak, money game ini pasti yang lain kan berkedok trading nih. Kalau money game sendiri seperti apa Pak? Biar pemirsa di rumah tahu. Sama arisan apa? Contoh. Arisan berantai juga. Ya masukkan uang, nanti giliranmu berapa hari lagi keluar, tapi nanti nunggu ada yang member lagi, kan gitu aja. Oh, kalau arisan malah uangnya tidak dikelola untuk apapun ya kayaknya seperti itu ya, kelihatan seperti cuman itu ya. gantian aja waktunya siapa yang narik itu. Kan cuman perputaran uang dari yang member baru tadi yang dipakai untuk nutup yang depan lagi terus gitu. Apakah dengan adanya penipuan-penipuan bodong seperti ini Pak, investasi bodong seperti ini trading yang beneran, trader kita beneran jadi terkena imbasnya Pak? Enggak sih. Enggak. Ya trading yang bener ya dia jalan seperti biasa. Ada pengaruhnya nggak Pak? Tetap aja orang jual lombok, berambang, bawang. Kan kalau di Bapepti kan itu emas. Nah, kalau di Falas juga dolar itu juga ngikuti. Nah, ini Pak, ngomongin tentang Bapepti. Kadang ada beberapa aplikasi online begitu ya, yang mereka tuh sudah memberikan banyak sekali iming-iming untuk para calon korbannya ini. Bisa dapat ini, bisa dapat itu. Kemudian calon korbannya sudah jeli mengecek di Bapepti, Pak. Kemudian dia mengatakan, loh ini nggak terdaftar loh di Bapepti. Kemudian dia punya jawabannya tuh menurut saya kayak sebenarnya semi masuk akal dan semi tidak, Pak. Dia mengatakan bahwa Bapepti itu hanya menangani trading di Indonesia saja. Sementara untuk kalau misalnya dia mau brokernya dia itu di luar Indonesia. Katakanlah dibilang di Singapura, di Thailand seperti itu, sehingga tidak ditangani oleh Bapepti. Nah seperti itu memang masuk akal Bapak sebenarnya. Ada yang seperti itu kalau kita tradingnya ikut luar negeri jadi nggak masuk Bapepti seperti itu. Ya kalau otoritas pengawasan perusahaan-perusahaan tradingnya tadi memang per wilayah. Nah, kemudian yang di pasar luar negeri tadi ditumpangi dengan kepentingan menipunya ini kan berarti ya sudah lain cerita. Bahwa memang masing-masing wilayah itu ada lembaga-lembaga otoritas untuk mengawasi yang resmi-resmi tadi yang terdaftar ya. Memang wilayahnya sendiri-sendiri. Cuman harusnya kita sudah curiga. Kalau kita di Indonesia ngapain harus ngikut indeksnya luar negeri. Oke. Kan gitu. Harusnya yang ada di Indonesia saja. Iya. Kan perputaran pasar jual beli perdagangan komoditinya kan yang ada di wilayah Indonesia. Terus teman-teman nih kalau misalnya mau trading saham Pak, apa yang harus dibuka, IDX kah? Ya, Bursa Efek Indonesia. Hanya itu. satu? Iya, kalau di Indonesia itu ada yang syariah juga. Ada yang syariah juga. Oke. Dan itu lebih aman dan masuknya kita menitipkan uang kita ke fund manager istilahnya.
perusahaan fund manager itu. Oke, perusahaan fund manager. Yang mengelola dana-dana. Memang dia punya izin. Itu jangka panjang kan ya Pak? Ya, jangka panjang. Oke. Tapi kalau kita mau tarik sewaktu-waktu juga karena takut ada perusahaan ini kok lagi kena masalah gitu, ya enggak apa-apa. Kita langsung bisa ditarik. Oke, intinya pemirsa Anda benar-benar harus jeli ya. Tadi cara pertama yang bisa dilakukan ketika Anda pengen tahu ini investasi bodong atau tidak adalah skemanya. Kalau udah jelas Ponzi atau mencari member gitu ya, member get member, sudah pasti ini penipuan, lambat laun tuh pasti akan tertipu. Tapi beberapa orang memang menantang bahwa oke, saya tahu ini penipuan, saya tahu money game, tapi saya akan ikut dulu bermain. Sebelum ini selesai, saya akan keluar mendapatkan untung. Seperti itu ya Pak ya? Oke. Kita bahas lagi nanti juga sama Pak Said ya, yang sudah terhubung melalui Zoom dengan kita malam hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Aksi mulia yang dilakukan pria sepeda ontel beratribut ojol tersebut mendapat banyak pujian dari publik di media sosial. Bahkan warganet rame-rame mengucapkan terima kasih kepada pesepeda tersebut. Apalagi ia telah berjasa dengan membantu ambulan yang tengah membawa pasien agar terhindar dari kemacetan. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Investasi bodong pemirsa yang mulai marak sejak pandemi terjadi di Indonesia atau tahun 2020 sehingga sampai dengan tahun ini 2022 ada seorang afiliator yang membocorkan bahwa ternyata ini adalah judi online. Jadi orang-orang yang kalah begitu ya, dari lossnya ini si afiliator mendapatkan 30%. Bayangkan berapa juta orang yang tergabung di situ. Satu orang menaruh uang katakan 50 juta rupiah saja. Setiap dia main loss 30%. Setiap dia main loss 30%. Bagaimana tidak si afiliator ini, Doni Salmanan dan juga ada Indra Kents ini mendapatkan sampai dengan kekayaannya berapa? 500 miliar. Dan itu adalah uang Anda, pemirsa, salah satunya mungkin yang ada pada mereka seperti itu. Nah, kadang ada konsumen yang menyadari bahwa oke, ini adalah money game. Oke, ini bukan trading yang sebenarnya. Ini tuh sebenarnya judi. Tapi aku mau cari untung nih. Aku masuk aja deh sebelum dia tutup. Nanti keluar di saat yang tepat. Pak Edward menilai ini seperti apa Pak Edward? Uji nyali itu. Uji nyali ya. Karena kan harus punya kemampuan untuk memastikan dia harus kapan keluar gitu. Setelah berapa lama kelihatan, terus dia sendiri juga sudah untung berapa kali dari uang yang awal dimasukin. Terus sudah, habis itu berhenti, nggak masuk lagi. Cuman kadang-kadang orang kan tergodanya gitu. Kemarin sudah enak ini. Ini berarti jalan terus ini, mudah-mudahan jalan terus. Untungnya dimasukin lagi semua. Bapak nyindir saya ya. Saya rasa disindir sama Pak Edward malam ini ya. Oke, Pak Said tadi kan kata Pak Said, pelaku atau konsumen yang ikut di dalam aplikasi ini tidak bisa disebut korban Pak, karena mereka juga ada di sana begitu ya, menikmati permainan itu, bahkan keuntungan juga menikmati keuntungan. Lantas bagaimanakah dengan para artis Pak yang diberi uang oleh afiliator ini? Mereka nggak tahu uangnya dari mana. Bisa jadi kayak Rizky Febian tadi ya, hanya membeli. Dia taunya kan minumannya dibeli harga 400 juta seperti itu. Lain hari lagi ada temannya menikah, kemudian si Doni Salmanan ini hanya memberikan hadiahnya lumayan banyak seperti itu untuk temannya. Mengapa mereka harus diseret ke kepolisian, dan apakah mereka ini termasuk korban Pak menurut Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia? Ya, itu penyidik yang paling tahu. Penyidik. Dan
penjualan berantai semacam itu. Tidak hanya pada artis, minyak goreng juga berlaku ini. Beberapa orang sudah mengadu pada kami. Bayangkan minyak goreng bisa dibuat gitu. Nah, ya nggak dikira menguntungkan dan sebagainya. Oleh karena itu, saya menyarankan pada masyarakat hati-hatilah bahwa penipuan investasi ini ibaratnya rasionalisasi penggandaan uang. Artinya penggandaan uang tapi dirasionalkan gitu loh. Kenapa? Korbannya orang-orang pinter. Di tempat kami itu yang pernah mengadu itu adalah mantan karyawan bank yang kebetulan resign waktu pandemi ini. 250 juta ludes hanya 1,5 bulan. Habis. Terus ada guru duitnya banyak 90 juta, itu pesangon. Bisa langsung ludes cuma berapa, 3 bulan. Nah itu kasihan kan, kita cuma prihatin aja. Dan itu semua diberlakukan sebagai agen, sebagai orang yang akan mencari mangsa lain gitu loh. Dan memang beberapa bulan dia merasa mengakui mendapatkan untung dan mendapatkan pembayaran gitu loh. Bunga seperti yang dijanjikan. Tapi tidak nyocok dengan uang yang sudah ditanamkan, dengan hasil yang sudah diperoleh. Tiba-tiba uangnya udah hangus. Katanya kalau tidak ingin hangus, harus menambah ratusan juta lagi yang tidak mungkin dia akan menginvestasikan karena sudah duitnya tidak ada lagi. Nah, semacam pancingan-pancingan semacam itu. Artinya dan itu masuk dalam perjanjian. Kalau memang tidak dilakukan investasi yang berkelanjutan, maka risiko investasi hilang itu menjadi tanggung jawab dia sendiri. Nah itu adalah satu perjanjian yang memang yang herannya saya kok mau ditandatangani itu loh, mau kok setuju gitu loh, kalau duitnya hilang nanti dia setuju juga. Nah ini celakanya kan konsumen masyarakat kita itu kok mudah sekali ditipu gitu loh. Oke, baik. Nah Pak Said, kalau kita bicara tentang artis-artis yang tadi Pak hanya menerima uangnya, itu korban apa tidak Pak? Ya polisi yang buktikan, kalau memang dia itu kan ada kriteria korban dan tidaknya kan, dan apakah dia itu korban, kalau tidak korban pasti dia ada keterlibatan dalam rangka untuk ikut serta di dalam satu manajemen tersebut. Bisa termasuk serta ikut memasarkan nggak dia atau enggak, dan itu selidiki oleh polisi gitu loh. Itu tugasnya polisi, bahwa dia memang benar-benar murni sebagai korban atau tidak jadi korban. Bisa karena apa? Korban itu juga bisa menjadi pelaku, hanya dibalik. Nah ini satu bukti saja udah beres sudah. Oke, baik. Ini untuk masyarakat sekali lagi ya, Anda benar-benar harus jeli, harus berhati-hati ya Pak Edward. Ya Pak Edward mana tergiur untuk ikut investasi bodong ini Pak? Karena sudah tahu ya. Bukan karena sudah tahu, jadi namanya investor itu berarti dana yang sehari-hari untuk kehidupan rutinnya sudah beres dulu. Sehingga ada dana sisa yang ditempatkan khusus untuk dia, uangnya yang kerja ini kan, dari sebuah bisnis yang muncul. Tapi kalau ternyata tadi seperti ceritanya Pak Said, uang pesangon dimasukkan semua ke urusan ini. Itu sedih banget sih Pak sebenarnya Pak. Itu kan berarti pemahamannya memang belum sampai di situ ya Pak ya. Taunya adalah oke, ini uangnya nanti bisa nambah seperti itu. Padahal di perjanjiannya tadi disampaikan tertulis, makanya harus dibaca perjanjian itu. Cuman kadang-kadang kan perjanjiannya tulisannya kecil-kecil, terus tebel, terus banyak, kadang bahasa Inggris gitu ya Pak ya. Udahlah kalau kita orang Indonesia. Yang internet mungkin di accept gitu ya. Iya betul. Nanti kalau tulisannya kecil-kecil Pak, kalau kita zoom makin nggak kelihatan. Itu udah salah satu ciri-cirinya. Nah, tapi ternyata investasi bodong ini Pak pernah juga diungkap oleh Mabes Polri begitu ya. Tapi pada saat itu yang melakukan adalah WNA seperti itu, ya kan Pak ya? Dulu WNA. Nah, sekarang sampai dengan dia yang bisa melakukan WNI-nya langsung ini kan sebenarnya apakah atasnya itu menurut Pak Edward nih ya masih WNA kah atau WNI sendiri? Bisa jadi kan kadang-kadang kejahatan itu selalu mereformasi perbuatannya atau mengevaluasi sehingga kelemahan yang kemarin disempurnakan lagi kan gitu. Diperbaiki untuk berbuat kejahatan. Untuk berbuat kejahatan yang serupa dengan korban lain gitu. Nah itu yang mesti diwaspadai karena sebetulnya polanya kan sudah kelihatan, skemanya terus apa. Itu tadi ada kekritisan kita atau untuk
memastikan bahwa ini perusahaannya dulu misalnya, perusahaan legal enggak? Berdirinya PT-nya seperti apa, siapa yang bertanggung jawab, alamat rumahnya di mana semua si pengurus PT tadi, terus baru dilihat izin-izin lainnya, setelah itu baru masuk ke perjanjian itu dilihat, kita nanti skema bisnisnya itu real apa enggak, keuntungan segini ini didapat dari perhitungan seperti apa, itu harus. Itu kalau orang yang pemahamannya memang dalam Pak, memang mengerti di situ. Nah, masalahnya masyarakat kita mungkin banyak sekali yang awam. Buktinya seperti ini, investasi bodong seperti ini tidak akan terjadi, tidak akan menjamur kalau nggak ada yang ikut, bener kan? Tapi ini sudah terungkap, muncul lagi masih ada yang ikut. Karena yang ngajak kan kadang-kadang temannya sendiri, saudaranya sendiri. Itu dia. Ayo, aku sudah ngerasain sebulan 2 bulan. Beli ini loh, aku gitu sekarang ya. punya ini. Gitu. Tapi memang iming-imingnya Pak, biasanya afiliator ini akan difasilitasi ya Pak ya? Memang diharuskan untuk flexing. Kalau itu memang strategi pemasaran. Itu strategi pemasaran, S3 marketing ya Pak? Strategi pemasaran untuk semakin banyak yang tergiur kan, membeli produknya. Jadi ternyata pemirsa, kalau pemirsa kemarin sempat ngomongin salah satu afiliator kita, Indra Kensu, sombong banget. Emang itu strategi pemasaran untuk membuat orang bisa bergabung dalam Binomo seperti itu ya. Oke, baik, ini sebelum kita break ya, saya pengen nanyain ke Pak Said. Pak Said, kira-kira nih Pak, apa sih yang harus dilakukan begitu ya, baik dari kepolisian maupun dari pemerintah Indonesia lah kalau kita bilang Pak, supaya investasi bodong seperti ini sudah nggak ada lagi, at least berkurang lah seperti itu. Ya, kita cuma mengingatkan kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yaitu pada alinea keempat yang menyatakan pemerintah negara melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah. Itu adalah esensi. Bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa terlindungi dari investasi-investasi yang menyesatkan. Salah satunya adalah sudah diterbitkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014. Itu tentang perdagangan elektronik. Ya, salah satu saya bacakan saja. Silakan Pak. Di pasal 465 ayat 1 menegaskan setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik, ini kalau elektronik ya, wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Apa data informasi yang harus disediakan secara lengkap tadi? A. Identitas dan legalitas pelaku usaha. Identitas dan legalitas sangat penting itu. Kenapa? Kalau nanti ada suatu perkara, nanti bisa siapa yang bisa diadukan dan perusahaannya di mana yang harus dilacak. Jangan sampai semuanya itu virtual, gitu loh. Nanti kantornya kantor virtualnya, kayaknya susah nanti. B. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan, ya itu harus jelas. Persyaratan teknis atau kualitas jasa yang ditawarkan, bunganya dan sebagainya, harga dan cara pembayarannya bagaimana, itu harus detail tuh. Cara penyerahannya seperti apa. Dan itu seperti yang dikatakan oleh Pak Edward tadi, jadi beberapa itu harus jelas. Singkatnya, masyarakat itu harus cerewet. Gitu loh. Nah, cerewet untuk menanyakan legalitasnya, cerewet untuk menguji kualitas jasa atau barangnya, dan cerewet untuk menanyakan kalau terjadi hal-hal yang terburuk kemana dia harus melakukan gugatan atau melakukan komplain. Nah, itu harus jelas semua. Sehingga aman gitu. Baik, terima kasih Pak Said. Nanti kita akan ngobrol, masih ada satu segmen terakhir pemirsa. Kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. ITATS, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Ayo, cegah stunting. Kunjungi
bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir Waspada Trading Bodong. Dan di segmen terakhir ini kami hanya punya sisa waktu tidak banyak. Jadi untuk para narasumber silahkan untuk menyampaikan masing-masing pesannya untuk masyarakat yang saat ini sedang menyaksikan kita. Pak Said tadi sudah banyak menyampaikan pesan, tapi boleh Pak digaris bawahi apa yang paling penting dan harus diingat oleh masyarakat. Singkat saja, silakan Pak Said. Ya tadi bahwa tidak perlu sungkan-sungkan untuk menanyakan sesuatu karena itu haknya masyarakat. Ya. Hak kita semua untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Nah, salah satunya untuk mengorek informasi yang benar, jelas dan jujur dari pihak yang lain adalah cerewet. Cerewet. Itu ya. Oke, cerewet. Itu biasanya ibu-ibu ya Pak ya sebenarnya kalau konsumennya ibu-ibu Ya. seperti itu. Iya, tapi sayangnya ibu-ibu itu kalau sudah diiming-imingi keuntungan yang besar, cerewetnya itu bisa hilang gitu. Ya, hilang gitu. Itu yang saya cerewetnya menjadi kepatuhan. Ya sudah saya naruh gitu ya. Oke, baik. Dari Pak Edward, silakan Pak Edward. Ya, kalau yang namanya investasi itu artinya kita punya kelebihan dana untuk kemudian diputar dengan sebuah bisnis. Bukan uang yang memang kita pegang untuk hidup seperti itu ya Pak ya. Itu yang harus dihindari sehingga kalau kita sudah punya kesadaran bahwa ini uangku sehari-hari yang aku masih butuh, ya harusnya lebih waspada tadi dengan cerewet tadi misalnya gitu. Untuk tanyakan semua soal legalitasnya, soal skema bisnisnya seperti apa dan memang ke depan semakin banyak upaya kita menjadi korban kalau kita nggak mau belajar dan tahu seperti apa sih sebetulnya investasi yang baik. Dan kalau ragu-ragu bisa. Kalau memang punya uang banyak dan ragu-ragu atau khawatir tertipu, bisa tanya ke konsultan hukum, bisa tanya ke lembaga-lembaga yang memang berkompeten di situ, yaitu tadi salah satunya fund manager. Jadi ada beberapa perusahaan yang dia memang bergerak di bidang atau dipercaya untuk meletakkan dana-dana investasi ini ke instrumen investasi apa saja itu ada. Nah, meluruskan opini masyarakat Pak yang berpendapat sekarang gara-gara banyak investasi bodong ini bahwa trading itu sama dengan judi seperti itu Pak. Boleh diluruskan untuk masyarakat? Ya, istilah trading kan istilah bahwa itu artinya perdagangan. Nah, kalau yang namanya judi kan gambling atau untung-untungan. Nah, jadi artinya memang sebetulnya ada perbedaan. Kalau dalam prakteknya kemudian dicampur aduk, itu yang harus mulai kita sama-sama sadar bahwa selama dia identifikasi skema bisnisnya dengan model untung-untungan, tanpa ada kejelasan perdagangan yang ditransaksikan itu jelas, ya itu berarti memang masuk ke judi. Masuk ke judi atau investasi bodong. Seperti itu ya pemirsa ya. Semoga Anda bisa menyikapi lebih bijak lagi pemirsa. Anda tahu sudah diberikan informasi oleh Pak Said, Pak Edward juga sudah memberikan banyak sekali informasi kepada kita yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya memang saat ini tuh investasi diperlukan. Banyak yang saya mau trading saham deh, saya mau trading komoditi deh. Anda harus tahu lembaga-lembaga manakah yang memang resmi seperti itu ya. Lembaga-lembaga mana yang memang masuk ke Bapepti, LP2LI, dan itu Anda bisa cross check juga saat ini di internet ya Pak ya. Apakah di Bapepti sudah tersedia Pak kalau kita klik bapepti.com gitu? Sudah semua. Jadi Bapepti itu untuk perdagangan komoditi, kalau Bapepam itu untuk perdagangan saham Bapepam ya Pak ya modal. Oke. Jangan, dan satu lagi nih yang harus garis bawahi, jangan tergiur untung besar pemirsa. Ingat, high risk ya Pak ya. Semakin besar keuntungannya maka harus makin curiga. Semakin besar dan harus makin curiga, bukan makin bahagia ya pemirsa ya. Ini semoga bisa membawa sebuah pencerahan untuk Anda sehingga nantinya nggak ada lagi permunculan yang namanya investasi bodong apapun lah itu ya bentuknya, karena modusnya pasti sama. Anda bergabung diberikan keuntungan yang besar, kemudian Anda
Anda harus cari member nih di bawah Anda harus cari teman untuk ikut bergabung. Alasannya apa? Alasannya supaya Anda bisa mendapatkan keuntungan dari teman Anda, karena ini skema Ponzi ya. Oke, baik, terima kasih Pak Said untuk waktunya malam hari ini sudah bergabung dengan kami. Informasinya luar biasa membantu. Pak Edgar juga terima kasih sudah hadir langsung di studio. Pemirsa juga terima kasih sudah mengikuti kami selama 1 jam ke depan. Semoga apa yang kami berikan untuk Anda malam hari ini bisa memberikan sebuah informasi dan inspirasi baru sehingga nantinya Anda bisa menjadi lebih baik dan tidak termakan lagi yang namanya investasi bodong. Saya Gadis Fetrianto mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Pak.